Politisi senior Amin Rais mendatangi gedung Mabes Polri Jakarta untuk menemui Kapolri Jenderal Idam Aziz. Agenda pertemuan dengan Idam adalah untuk membicarakan kasus yang menimpa pimpinan FPI Rizik Syihab. Dalam kesempatan ini, Amin Rais menyatakan siap untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizik. Dikutip dari Tribunnews.com, Amin datang ke Mabes Polri didampingi deklarator kami Marwan Batubara pada Kamis 17 Desember siang. Namun, Amin Rais gagal menemui Idam lantaran Kapolri tengah berada di luar, sehingga dirinya hanya ditemui oleh staf Kapolri saja. Dalam rilis tertulisnya, Amin Rais menyatakan prihatin dengan kasus hukum yang membelit Rizik Syihab. Menurut Amin, Rizik Syihab seharusnya dilibatkan pemerintah untuk membangun stabilitas nasional. Amin menyampaikan pemerintah dinilai tak menyangka terkait sambutan umat Islam atas kedatangan Rizik Syihab ke tanah air. Kasus ini dinilai tidak akan gaduh jika pemerintah membuka dialog. Terlebih dengan adanya insiden penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Dalam hal ini, pihaknya menilai seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum kepolisian. Amin juga menyampaikan sejumlah tuntutan, satu diantaranya dengan membebaskan Rizik Syihab dari tahanan. Terkait hal ini, ia bersama 7 orang lainnya menyatakan siap menjadi penjamin Rizik. Bapak Kapolri, beliau sedang ada di luar kantor, kemudian kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya, kemudian dibawa ke Divisi Humas. Kepala Divisi Humas pun juga sedang pergi, sehingga tadi kita terima di stafnya. Yang akan kita sampaikan itu apa? Silahkan dibaca. Kepada Kepala Kepolisian Negara kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab atau HRS. HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh berkelanjutan keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan penerima HRS datang dari berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menyambut kepulangannya ke tanah air. Sesungguhnya, jika pemerintah bertikad baik, mampu membuka diri dan membangun dialog secara ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional. Terlebih lagi dengan terjadinya penembakan di luar hukum terhadap ke-6 Laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional. Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan. Ke-6 Laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga mereka untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga. Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum kepolisian. Tindakan tidak berperi kemanusiaan yang menyelenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi 2 kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya 6 orang Laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak kepolisian terus-menerus mengklaim kebenaran, di sisi lain pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah. Untuk meredakan situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut pertama, kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.
Kedua, segera dibentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya 6 orang Laskar FPI. Yang ketiga, mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal, dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut. Akhirnya sebagai penutup perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa, dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas. Kami, anak-anak bangsa, pertama Dr. Muhammad Amin Rais, kedua Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, ketiga Dr. Abdullah Heha Mahua, keempat Dr. Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain, kelima Dr. Abdul Khair, keenam Dr. Buhari Muslim, 7 Neno Arisman, ke-8 Kiai Haji Ansufri Sambo, 9 Dr. Samsul Balda, 10 Marwan Batubara, ke-11 Dr. Nurdiati Akma. Sekian. Laporan tuntutan ini sudah dimasukkan hari ini, Pak? Ini ya, sudah tadi. Sudah tadi kan sudah akan dijelaskan. datang lagi, Pak, setelah Pak Kapolri tidak ada dan Pak Kadifhumas tidak ada. Akan datang ke Mabes Polri lagi, Bapak dan tim? Tidak ada ya. Tidak. Pak, berarti yang untuk 11 nama ini siap jadi penjamin kalau nanti kuasa Siap. hukum mengajukan penangguhan penahanan. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.